Jadi untuk final paper Miss kali ini kami dan kelompok akan membahas mengenai Indonesia Exim Bank. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan company profile dari Exim Bank sendiri. Jadi Indonesia Exim Bank adalah sebuah lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau LPEI dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekspor negara melalui pembiayaan ekspor nasional tersebut atau PEN. Dan company ini sudah berdiri sejak 2009. Indonesia Exim Bank sendiri ini sudah memiliki 6 jaringan kantor terbesar di Jakarta, Medan, Surabaya, Surakarta, Makassar, Balikpapan, Batam, dan juga Denpasar. Untuk pilar bisnis Indonesia Exim Bank sendiri terdiri dari 4 yang paling besar. Jadi pertama adalah pembiayaan. Di sini mencakup pembiayaan luar negeri, dalam negeri maupun pembiayaan syariah. Kemudian ada juga peminjaman berupa peminjaman proyek ataupun jaminan kepabeanan. Kemudian ada juga jaminan kredit bagi bank dan juga lembaga keuangan lainnya. Dan ada jasa konsultasi. Jadi di sini ada coaching program untuk new exporter, capacity building, dan juga CSR. Ada asuransi juga. Jadi kalau untuk asuransi ini lebih untuk proteksi piutang dagang dan juga ataupun marine cargo. Nah, penugasan khusus itu dilakukan untuk ekspor. Kemudian berikut merupakan company IT usage. Jadi pertama-tama kelompok menggunakan mengenai IT infrastruktur ekosistem. Ini merupakan dari TPT. Kemudian yang mau kita bahas di sini adalah porter strategi. Jadi pertama ada 4 poin besar yang kami ambil. Jadi yang pertama itu low cost leadership. Jadi di sini fokus untuk produksi pada biaya yang seminim mungkin. Kemudian ada product differentiation. Jadi di sini strategi perusahaan itu untuk menemukan produk yang membedakan dari si kompetitornya. Kemudian ada fokus on market niche. Jadi emang market mereka itu adalah market yang kecil atau market tertentu saja gitu. Kemudian yang kami garis bawahi di sini adalah strengthen customer and supplier intimacy. Jadi di sini kita berfokus pada pelayanan konsumen sebaik mungkin sehingga dapat impresi yang baik dari si customer itu sendiri. Kemudian kami juga mengambil value chain model. Untuk Indonesia Exim Bank ini sendiri kami mengambil partner relationship management. Di sini tujuannya adalah untuk menjaga hubungan dengan partner. Dalam hal ini mitra tuh menggunakan jasa si Indonesia Exim Bank ini. Kemudian ada juga perusahaan yang menggunakan RPM berbasis aplikasi untuk mengkomunikasikan informasi yang terkait dengan mitra agar ketransparan informasi itu dapat dirasakan juga oleh si mitra itu sendiri yang menggunakan Indonesia Exim Bank. Informasi tersebut juga terkait dokumen dan juga perhitungan yang ada. Kemudian kita akan membahas mengenai enterprise risk management sesuai dengan keterangan dalam profil Indonesia Exim Bank ini. Dia tuh menerapkan resiko yang sesuai dengan pasal 17 UU pasal 17 nomor 2 tahun 2009 tentang LPI. Tujuannya ini adalah untuk mengelola agar jalan kegiatan perusahaan itu sejalan dengan profil resiko yang terkendali. Untuk menjaga hasil dari kegiatan perusahaan tersebut sesuai dengan pencapaian retur atau hasil yang optimal melalui pengelolaan portofolio bisnis. Kemudian kita akan membahas mengenai Human Resource Information System. Jadi ini merupakan subsistem dari HRIS ini sendiri. Jadi untuk proses rekrutmennya perusahaan itu sebenarnya ada menggunakan web juga, tetapi sejak
bulan Mei 2019 Indonesia Exim Bank itu menggunakan HIRS. Nah, yang digunakan oleh perusahaan adalah Sunfish HR. Nah, dilihat dari modul-modul yang ada di Sunfish HR ini, ada beberapa poin yang mencakup subsistem dari HRIS ini sendiri. Contohnya adalah di dalamnya terdapat employee personal administration, terus ada juga payroll, information dan juga manajemen. Kemudian ada kegiatan rekrutmen dan juga training, semua ada di dalam sistem itu. Kemudian kita juga bisa dengan mudah melakukan si training dan rekrutmen itu sendiri gitu. Kemudian perusahaan juga dapat menata career planning dan juga succession dengan baik menggunakan manpower planning dan appraisal information dari setiap pegawainya. Nah, kita akan membahas mengenai IT proses. Nah, ini adalah IT proses yang digunakan oleh Indonesia Exim Bank. Jadi ada beberapa poin penting seperti insurance core system, treasury core system, trade core system, finance core system. Dan keempat poin ini juga memiliki central limit dan juga central CIF. Kemudian ada juga middleware-nya itu dipakai payment system dan juga internal system itu sendiri. Kemudian ini adalah business intelligence system yang perlu kita garis bawahi di sini adalah CIF-nya. Jadi dari data resource itu dibagi jadi dua, itu ada structure dan juga ada unstructured. Untuk di structure-nya itu ada CIF dan juga ada operational data. Kemudian pada tahap staging ini, kalau untuk yang structure data itu dia tuh akan menjadi raw data store. Sedangkan kalau untuk yang unstructured biasanya dia menjadi big data store. Kemudian kita akan masuk ke tahap data processing. Di sini semua data tuh yang didapat itu kita bisa melihat data quality-nya, profile-nya, cleansing-nya, discovery dan juga merging ataupun correlation-nya. Kemudian kita akan masuk ke data storage. Jadi di sini ada dua, itu bisa di banking data warehouse maupun big data storage. Terus baru ada information delivery yang kemudian akan masuk ke end user. Nah, ini merupakan IT problems yang ditemui kelompok dari hasil wawancara dengan narasumber. Nah, jadi untuk masalahnya itu ada 3 yang kami garis bawahi. Jadi pertama ada inkonsistensi data. Jadi di sini data quality-nya itu buruk bukan karena dibuat lebih dari satu orang. Jadi ada campur tangan dari beberapa pekerja gitu. Jadi belum ada seperti PIC-nya. Kemudian ada juga data yang belum terintegrasi. Jadi di sini nggak ada unit khusus yang menganalisa data internal tersebut. Dan dashboard yang beragam juga menjadi masalahnya. Karena akan timbul data silo karena tidak terintegrasi dengan baik pada sistem. Kemudian ada juga kesalahan ketiga yaitu kesalahan input customer database. Jadi di sini database customer yang harusnya peminjamannya seperti dari sektor pertanian yang harusnya dicatat 003 tetapi malah dicatatnya 001 di mana itu merupakan perkembangan seperti itu. Kemudian untuk solusinya sendiri, jadi kita ada 4 solusi. Jadi pertama kita akan membuat tim project untuk masing-masing PIC-nya. Kemudian ada juga tata kelola yang sekuensial agar tertata dengan rapi juga. Kemudian ada juga pembentukan unit khusus dan data cleansing. Jadi data cleansing ini juga sebenarnya tidak ada dalam pembelajaran kita, tetapi menurut kelompok ini adalah salah satu yang penting dilakukan oleh perusahaan. Dan untuk konklusinya, jadi ada 3. Jadi pentingnya infrastruktur data yang baik sebenarnya dalam suatu perusahaan.
Terlebih lagi ini merupakan perusahaan yang lumayan banyak menggunakan IT sebagai ini sistemnya. Kemudian mengurangi human error dengan cara menggunakan sistem. Kemudian pentingnya penerapan IT dalam perusahaan, karena Indonesia Exim Bank itu baru menerapkan seperti tadi Human Resource Information System baru tahun lalu 2019, namanya mereka juga masih mengalami kesulitan sampai dengan sekarang. Terima kasih atas presentasinya.